Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andra Pratama, NIM 2019 143013 kelas 5A, Prodi PGSD Mata Kuliah Bimbingan Konseling. Dosen pengampu Endang Sustioni, MPD. Materi yang pertama, pengertian dan tujuan program bimbingan konseling di sekolah dasar. Program bimbingan konseling adalah suatu rencana kegiatan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada periode tertentu. Program ini memuat unsur-unsur yang terdapat dalam berbagai ketentuan tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling dan diorientasikan dalam pencapaian tujuan kegiatan bimbingan konseling di sekolah. Tujuan penyusunan program tidak lain adalah agar kegiatan bimbingan dan konseling sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasilnya dapat dinilai. Tersusun dan terlaksana program dan bimbingan konseling dengan baik selain akan lebih menjamin pencapaian tujuan kegiatan bimbingan dan konseling pada khususnya. Lingkungan sekolah pada umumnya juga akan lebih menegangkan akuntabilitas bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Materi yang kedua, layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, maka dirumuskan tujuan pendidikan dasar, yakni memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi anggota masyarakat. Warga negara adalah anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Pasal PP nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar. Peserta didik atau subjek didik tidak dibatasi oleh usia. Mereka adalah pribadi yang otonom dan mempunyai kewenangan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar lebih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dasar merupakan fondasi dalam pendidikan selanjutnya dan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, aset suatu bangsa tidak hanya terletak pada sumber daya alam yang berlimpah, tetapi juga sumber daya alam yang berkualitas. Sumber daya alam yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang perlu terus ditingkatkan guna kemajuan bangsa. Bimbingan konseling adalah salah satu komponen yang penting dalam proses pendidikan sebagai suatu sistem. Proses pendidikan merupakan proses interaksi antara masukan alat dan masukan mentah. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu dengan menggunakan berbagai produser, cara dan bahan agar individu tersebut mampu mandiri dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Sedangkan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang didasarkan pada prosedur wawancara konseling oleh seorang ahli kepada yang bermuara pada salah satunya masalah yang dihadapi. Selain membimbing konseling tersebut, siswa melakukan aktivitas belajar sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau yang telah diatur dalam suatu aturan normal. Di sekolah dasar SD, kegiatan bimbingan konseling tidak diberikan oleh guru pembimbing secara khusus seperti di jenjang pendidikan SMP dan SMA. Guru kelas harus menjalankan tugasnya secara menyeluruh, baik tugas menyampaikan semua materi pelajaran kecuali agama dan penjaskes, dan memberikan layanan bimbingan konseling kepada semua siswa yang tanpa terkecuali. Materi yang 3, peran guru kelas dalam kegiatan bimbingan konseling sekolah dasar. Implementasi kegiatan bimbingan konseling dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetisi sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, peranan guru kelas dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling sangat penting dalam rangka mencapai pencapaian tujuan pembelajaran yang dirumuskan.
Taderman menyatakan bahwa ada 9 peran guru dalam kegiatan bimbing itu: informator, organisator, motivator, direktur, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, evaluator. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.